lebih bisa. Ya, masih dalam prajurit detasemen kesehatan wilayah Surakarta, kita membahas Rumah Sakit Slamet Riyadi dan kita bersama Dr. Ridwan Dwi Saputra, SPB Vina CS. Anda bisa interaktif di 02718575555. Rumah Sakit Slamet Riyadi atau yang dikenal masyarakat adalah DKT, Jawatan Kesehatan Tentara gitu ya. Sampai saat ini masih tetap sangat melekat masyarakat masih, DKT. Nama itu gitu. masih lebih banyak dikenal masyarakat. Baik, ini kan tidak sekedar untuk tentara, keluarga tentara, tapi juga untuk umum. Tapi kalau biasanya nih yang paling banyak itu pasien atau yang memanfaatkan fasilitas kesehatan di sini, apakah memang dari tentara, Dok? Iya, jadi bor kami mungkin sekitar 55-60% ya, tingkat hunian kami. Boleh dibilang justru masyarakat umum yang lebih banyak. Lebih banyak masyarakat. Iya, yang kami rawat. Jadi dari sekitar 40-an itu bisa jadi sekitar 25-30 itu masyarakat umum, justru militernya yang sedikit, militer dan keluarganya lebih sedikit. Justru karena kita punya kapasitas lebih itu Mas, yang bisa kita jual, dalam artian bisa untuk melayani masyarakat umum selain militer dan keluarganya. Apa saja sih sebenarnya fasilitas yang ada di sana? Apakah ada semacam poli umum juga? Ya, Poliklinik? kalau poliklinik kami ada mungkin 13 spesialisasi di sana. Kita punya dokter bedah itu ada 3, kemudian dokter obgyn atau kandungan ya. Kita punya 4 dokter, kemudian untuk penyakit dalam kita punya 3 orang dokter spesialis penyakit dalam, untuk dokter anak kita punya 2 orang. Dokter spesialis anak ada dokter anestesi 1 orang, THT 1 orang, 1 orang dokter ahli, kemudian radiologi, kemudian saraf kita punya 2. Kemudian juga kita punya dokter ahli jiwa. Dokter ahli jiwa ada, termasuk dokter mata. Ya, semuanya membuka poliklinik. Artinya kita melayani poliklinik umum maupun perawatannya. Demikian. Untuk poliklinik sendiri, apakah dibatasi waktu? Ada juga yang buka sampai malam, Dok? Ya, jadi setiap kali kita membuka poliklinik memang ada hari-hari tertentu yang ramai. Ya, hari-hari tertentu yang ramai mungkin karena masyarakat masih melihat dokternya siapa yang praktek gitu. Jadi sangat biasa kalau di tempat kami ini poliklinik itu sampai sore, sampai jam 5:30-6 itu biasa. Gitu. Oke. Ya. Tapi tidak sampai yang malam itu. Tidak. Kita stop hanya jam poliklinik. 5 sore memang, ya. Polikliniknya. Kebetulan misalnya kami kan kebetulan untuk di rumah sakit ini kan 5 hari kerja ya, Mas Eno. 5 hari kerja. Jadi kalau jam kerja kami biasa sampai jam 4. Tapi kalau pasien masih ada ya kita selesaikan hari itu juga. Demikian. Oke, ada 13 dokter spesialis. Iya. 13 dokter spesialis. Oke. Ya, ini kaitannya dengan kembali mungkin flashback lagi. Rumah Sakit Slamet Riyadi. Jadi kapan lahir di Rumah Sakit Slamet Riyadi ini? Ini sesuai dengan DKT-nya atau Slamet Riyadinya nanti tanggalnya? Kalau ulang tahunnya kita sesuaikan dengan DKT. Bukan dinyatakan sebagai Slamet Riyadi itu. Iya. Tanggal 14 Agustus. 14 Agustus. Iya, kalau DKT-nya tentu sudah lama ya, sudah lama sejak zaman perjuangan dulu rumah sakit itu. Jadi sudah usia keberapa untuk 2015 kemarin yang lewat ini? Kalau kita hitung dari nama Slamet Riyadi baru yang ke-18. Baru 18 tahun. Ya, tapi meskipun sejak tahun 38 itu sudah ada. Sebelum Indonesia Merdeka sudah ada itu. DKT ya. Iya, tapi secara resmi yang Slamet Riyadi baru 18 tahun. Ya. Perkembangannya bagaimana setelah 18 tahun ini? Dulu rumah sakit kami kan pada saat sebelum bekerja sama dengan BPJS, kita lebih banyak mengelola ataupun merawat masyarakat swasta, dalam artian masyarakat yang memang berubah di rumah sakit kami maupun militer dan keluarganya. Ya, kita mungkin belum menerima skes dan sebagainya, tapi setelah sesuai dengan perkembangan zaman, kami sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Justru peserta BPJS Kesehatan yang banyak kami rawat, gitu. Dan itu terus terang membawa perubahan ke arah kebaikan bagi kami ya. Terbukti dengan semakin banyaknya pasien yang kami rawat, kemudian bor kami juga meningkat gitu. Demikian juga itu berkait dengan pendapatan rumah sakit tentunya ya. Pendapatan rumah sakit jadi meningkat, kemudian kami bisa memperbaiki sana sini untuk menjadi rumah sakit yang lebih modern dan
lebih profesional, saya kira begitu. Ya. Mungkin secara umum melihat fasilitas yang ada, yang paling baru, yang paling anyar di RS Slamet Riyadi apa? Kami mulai tahun ini membuka unit hemodialisa. Hemodialisa. Ya, hemodialisa. Kita melihat kebutuhan akan hemodialisa tinggi di Solo ini, maka kita mendirikan unit itu. Sudah berjalan dari bulan Februari ya. Februari sudah mulai operasional sampai sekarang. Kemudian juga kami sekaligus kita karena namanya hemodialisa itu dibutuhkan juga pemasangan simino ya, Avesan, ada pasien-pasien itu. Kami juga melayani itu. Jadi 3 dokter spesialis bedah yang ada di kami semua bisa melakukan tindakan itu ya, sehingga untuk operasi Avesannya bisa juga dilaksanakan di Rumah Sakit Slamet Riyadi termasuk hemodialisanya. Dan itu untuk hemodialisa kita buka 6 hari kerja ya, dan 2 shift, pagi sore. Ya, hari Minggu libur. Hari Minggu libur karena rata-rata pasien hemodialisa itu seminggu 2 kali ya, Senin Kamis, Selasa Jumat, Rabu Sabtu begitu. Termasuk poli tadi Minggu juga libur. Minggu libur ya. Untuk hemodialisa Mas Seno rencananya akan kita buka 3 shift. 3 shift. Ya, 3 shift, jadi bisa 3 kali dalam sehari itu satu mesinnya. Kira-kira seperti itu. Tapi untuk saat ini baru 2 shift. Baru 2 shift. Ya. Rencana kapan akan terrealisasi itu 3 shift ini? Mungkin bulan Desember nanti. Desember. Ya, karena kita sudah menambah lagi 1 mesin ini. Kemudian juga kita sudah men-trainingkan perawat-perawat kami ke Jogja. Kebetulan ada yang ke Jogja untuk nanti supaya bisa menjadi 3 shift hemodialisanya sampai malam nanti, Mas Eno. Sejauh mana pemanfaatan untuk pelayanan yang terbaru ini? Hemodialisa dari masyarakat umum. Kita mempunyai pasien tetap ya, karena hemodialisa itu kan pasiennya hanya itu ya. Dan saya melihat ada beberapa pasien yang daftar tunggu, artinya dia belum mendapatkan layanan HD di tempat kami. Ya, jadi dari 4 mesin yang ada, kemudian 2 shift, kami sudah bisa melayani kalau nggak salah 26 pasien yang rutin di HD di tempat kami. Nah, dengan nanti menambah 1 lagi, kemudian menjadi 3 shift, saya berharap mungkin sekitar 45 pasien bisa tertangani di rumah sakit kami untuk hemodialisa khususnya. Oke. Ya. Baik, saya ingatkan dulu untuk Anda mitra TA TV, Anda bisa menelpon kami 0271 857 555. Baik, ke Dr. Ridwan, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa tanggung jawab adalah ke Kesdam ya. Iya. Nah, ini tanggung jawab yang seperti apa ini? Bisa dijelaskan? Ya, jadi kami sebagai jawatan atau satuan di bawah Kesdam ya, tentu melaksanakan tugas-tugas Kesdam di daerah, melaksanakan tugas-tugas kesehatan daerah militer 4 yang di wilayah Solo, sehingga tanggung jawab kami baik itu secara administratif maupun pembinaan personil itu kepada Kesdam gitu. Demikian juga rumah sakit kepada Denkes kepada Kesdam, karena untuk Mas Seno ketahui bahwa Denkes tidak hanya membawai rumah sakit ya, kami mempunyai Poskes sebagai FKTP itu biasa ada di setiap satuan, di Kodim. Ya, di Kodim itu punya Poskes, bahkan di batalion. Jadi sana ditempatkan dokter, perawat atau bagaimana pos kesehatan? Ya, dokter sama perawat. Ya, dokter dan perawat untuk memenuhi syarat-syarat sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat primer ya. Dia harus ada dokter yang praktek di situ. Umum itu puskesmas gitu. Ya, barangkali kalau untuk masyarakat umum lebih familiar dengan puskesmas, tapi puskesmasnya tentara ya, gitu ya, dan ada di setiap Kodim, kemudian di batalion. Kita tahu ada 1 batalion organik di jajaran Korem 074 ini, batalion 408 yang ada di Sragen. Jadi di sana juga ada poskes gitu. Jadi kita menempatkan personil kita tidak cuma di rumah sakit. Jadi di poskes itu juga ada personil. Terus kendalanya mungkin selama ini kan kalau di poskes nggak ada dokter. Nah, bagaimana itu untuk memenuhi syarat sebagai FKTP? Kami bekerja sama dengan dokter luar, gitu. Atau bahkan dokter yang ada di detasmen, dia menjadi penanggung jawab di FKTP yang terdekat tentunya yang bisa di cover, seperti itu. Jadi sekarang ini sudah pasti ada dokter. Ada dokter di setiap FKTP ada dokter ya. Kami kan selain tentara ada PNS, PNS-nya Kementerian Pertahanan nih yang bekerja di tempat kami yang organik dari Denkes. Kita juga menerima dokter itu ya mereka kita tempatkan di FKTP maupun kalau di rumah sakit di IGD. Gitu, karena di IGD juga dokter umum sebagaimana rumah sakit yang lain ya, IGD di cover oleh dokter umum, kemudian di FKTP juga dokter umum yang bekerja di situ. Termasuk dokter gigi ada, bidan ada di situ. Kalau secara umum
sumber dayanya, SDM-nya di Rumah Sakit Slamet Riyadi ini bagaimana? Ya, kalau di militer, di tentara itu mengenal DSPP ya, daftar susunan personil dan peralatan. Nah, untuk Rumah Sakit Slamet Riyadi secara DSPP-nya kita mungkin 95% ya Mas, 95%. Artinya kalau harusnya ada 100 tuh ya baru 95 lah, itu kira-kira seperti itu. Itu dari DSPP-nya. Tapi dari tuntutan tugas, artinya karena kami rumah sakit tingkat 4, kemudian kami mengembangkan dan kami bekerja sama dengan banyak dokter untuk bekerja di tempat kami, ya kurang mestinya, personelnya masih kurang, sehingga kami perlu mengangkat tenaga honorer ya, tentu dari Kesdam. Ada tenaga honorer yang bekerja di tempat kami maupun dokter-dokter tamu, dokter-dokter tamu yang bekerja di Rumah Sakit Slamet Riyadi untuk mendukung tugas pelayanan di rumah sakit kami. Gitu. Dokter tamu tuh dokter part-timer istilahnya. Dokter part-timer yang dari luar. Tapi mereka memang bekerja di tempat kami sebagai dokter ahli di situ dengan tetap menggunakan SIP. Ya, mereka punya SIP di tempat kami gitu. Oke, baik. Jadi 95% ya. Ya, sekitar itu. Nah, ingin tahu tentang prestasi Dr. Ridwan secara kelembagaan Rumah Sakit Slamet Riyadi. Itu bagaimana prestasinya? Tapi sebelum dijelaskan tentang hal ini, kita jeda kembali. Nanti kita akan lanjutkan. Dan Anda, Mitra Tia TV, pastikan tetap bersama kami karena prajurit akan segera kembali untuk Anda. Lebih